Saya dengan tumpahan semangat dari keluarga para terpidana sampai hari ini masih terus memperjuangkan amnesti bagi para terpidana. Kalau kami masih ada dikasih kesempatan untuk mengajukan PK, kami akan ajukan PK lagi Pak, karena kami masih banyak bukti yang kemarin tidak kami ajukan. Tanggal 27 Agustus itu dua orang saksi ya, yang mengetahui bareng-bareng sama Rivaldi ada di rumah Riri. Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata masalah kapan ya salinan putusan itu turun. Saya bukan semata-mata lihat itu. Saya sudah melangkah lebih jauh melihat indikasi ini pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang Eksnapi Diskursus.net. Secara hukum, kasus kematian sejoli dari Cirebon 9 tahun yang lalu, Vina dan Eki sejatinya sudah inkrah ketika kasasi Mahkamah Agung menolak. Pun upaya hukum luar biasa PK yang diajukan juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Tapi di luar sana, hampir semua, saya bilang hampir kebanyakan, publik, netizen dan citizen merasa ada kejanggalan yang nyata-nyata dalam kasus ini. Mereka merasa keadilan masyarakat tidak terwakili di putusan itu. Tentu saja ini sebagai miscarriage of justice. Dari situ, Diskursus.net setia untuk mengawal kasus ini, untuk coba membongkar fakta-fakta yang sejati, yang hakiki, dan kemudian membantu katakanlah 7 terpidana yang saat ini statusnya sebagai terpidana seumur hidup. Mas Reza Indragiri, ada tambahan? Ini terus terang nih, tanpa diminta, saya garis bawahi. Satu, saya dengan tumpahan semangat dari keluarga para terpidana sampai hari ini masih terus memperjuangkan amnesti bagi para terpidana. Dan yang kedua, saya juga mempertanyakan hal ihwal terkait salinan putusan yang sampai hari ini ternyata juga belum turun. Saya ajukan pertanyaan itu ke Komisi Yudisial. Nanti kita update. Nah itu dia, itu angle yang barusan diwakili oleh Mas Reza. Kita akan pertanyakan sampai hari ini, katakanlah hampir 300 hari setelah putusan PK diucapkan, belum ada salinan putusan yang sampai ke para pihak yang berkepentingan. Itu yang mungkin menunda kalau ada upaya untuk mengajukan PK yang kedua atau seterusnya. Bagaimana salinan putusan yang diterima. Sebelum saya dan Mas Reza berangkat untuk bersiniar, saya mau informasikan kepada Sobat TN bahwa berkaitan kasus Vina Eki Cirebon ini akan ada buku yang diterbitkan. Judulnya adalah Anti Klimaks Mimpi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Sobat TN bisa pre-order di bukuku.co.id. Jangan ketinggalan. Setelah ini kita akan informasikan siapa narasumber yang akan kita ajak bicara. Tapi sebelumnya silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat TN, sama Mas Reza nih. Mas Reza, kita kali ini repetisi nih. Narasumber yang kita undang, sejatinya pernah kita ajak ngobrol bersama juga waktu kita berdua ke Cirebon sekian bulan lalu. Ketika kasus Vina sedang ramai-ramainya dibincangkan publik. Itu udah pelantikan presiden baru belum? Belum. Jadi waktu itu era Presiden Joko Widodo ya? Saya kenalkan nih, Pak Sobat TN. Di seberang sana, nyerong kita nih Pak, ada Pak Asep Kusnadi. Beliau adalah ayahanda dari seorang terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Alias Ucil. Ucil. Kita ketemu lagi nih Pak. Mudah-mudahan ada banyak informasi baru yang Bapak bawa dari pertemuan kita yang sebelumnya di Cirebon sekian bulan lalu. Lalu di sebelahnya ada Ibu Widya Stuti. Widyaningsih. Widyaningsih, maaf Iya. Bu. tahun lalu waktu era Jokowi Widya Stuti ya? Iya. Enggak, Widyaningsih Pak dari dulu juga. Saya ulang deh kalau Memang gitu. itu era yang penuh dengan pemutarbalikan fakta itu. Mohon maaf saya ulang. Ibu Widyaningsih. Iya betul. Nasihat hukum atau kuasa hukum dari Rivaldi. Rivaldi Aditya Wardana. Sehat-sehat ya Bu ya, setelah kita ketemu di Cirebon beberapa bulan lalu. Kalau di Iya. atas bisa ngubah undang-undang, Mas. Nggak cuma bisa ngubah nama orang. Kita mulai nih, ke Pak Asep dulu. Ya. Saya dengar-dengar Pak Asep tetap dengan gigih untuk mencari keadilan
untuk Rivaldi dan juga rekan-rekan yang masih ada di lapas Cirebon saat ini dengan berkunjung ke MA ya Pak ya. Betul. Boleh diceritakan tuh kapan dan segala detailnya lah Pak? Jadi tanggal berapa tuh Bu? Di situ ada pertama datang tuh. Oh jadi Dua kali. Dua kali. Bang Reza. Berarti sebelum 2 September. Nah ini Bang Reza. Saya datang tuh tanggal 2 September. Itu yang pertama 2 Iya, September. pertama. Bapak sama Bu Enggak, Widya sendiri. Enggak, sendiri. Datang. Jadi Oh berani Pak? berani Pak, karena apa? Narodi saya pengen tahu kenapa gitu. Mahkamah Agung kok nggak nyampe-nyampe salinan putusannya ke Pengadilan Negeri Cirebon. Saya kan tiap hari ke sana Pak, sebulan sekali tuh menanyakan, penasaran saya tuh. Terus lah udahlah nekat aja lah ke Mahkamah Agung saya bilang. Cuma bawa apa coba? Bawa surat salinan petikan Pak, petikan salinan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Saya datang ke sana, diterima dengan baik ke Mahkamah Agung. yang terima? Yang terima pegawai Mahkamah Agung. Bagian informasi. Bagian informasi. Yang di depan. Datang saya tuh ke sana. Nah, saya menanyakan, Pak, selamat siang, saya dari Cirebon, saya ayahnya Rivaldi, mau menanyakan salinan putusan PK, Pak. Oh iya Pak, ada itunya Pak, ada saya bilang, ini petikannya. Pakai komputer dilihat tuh Pak. Kaget, ini hakim bagus semua. Tuh masih kosong. Maksudnya? Ya nggak tahu Pak, masih belum tertulis. Mungkin bahasanya kayak gitu. Artinya salinan putusan itu belum ada. Belum ada. Pada tanggal 21 September. Iya. Itu udah dicek di komputer. Udah dicek di komputer. Belum ada Pak. Saya kaget ya, juga kaget. Ayahnya Rivaldi, iya Pak, saya bilang ayah Rivaldi. Sebelum 2 September. Ini Pak. Nah, kan kau bersurat 2 September. Enggak, 2 September Bu. Sebelumnya. Iya sebelum. Ini dikirim lewat pos kamu. Lewat pos, sama saya kirim lewat pos. Tanggal 2 September. Saya kaget. Kok belum ada salinan putusan PK-nya. Dan saya pun suruh bersurat Pak. Nah, saya kan nggak ngerti ya Pak ya, harus bersurat seperti apa ya. Akhirnya saya membuat seperti inilah ke beliau nih, ke Mahkamah Agung. Tertulis. Ada suratnya? Berkirim surat yang mana ini? Ini lanjut Iya. Pak. Jadi saya berkirim surat seperti itu ke Mahkamah Agung, ternyata bukan seperti ini Pak. Harusnya ke Ketua Mahkamah Agung 1, ke Hakim ini 1, ke Hakim ini 1, terus ke Panitera 1. Jadi harus ada 5 surat. Datang lagi ke Mahkamah Agung ke sini. Bilangnya seperti itu Pak. Yang kedua kali ini. Kalau yang pertama asal datang aja, nggak pakai ada komunikasi dengan Mahkamah Agung sebelumnya? Nggak ada, sama datang ya, maksudnya datang aja pengen menanyakan salinan putusan gitu kan. Ini mendraft suratnya siapa Pak? Saya Pak. Masa Bapak bisa bikin surat begini? Enggak sejujurnya siapa yang bikin? Ngobrol Pak kan sama teman-teman tuh Pak, rundingan lah gitu, bikin. Ini gitu. nomor surat 01/PM/9/2025. Ya, itu dari petikan Pak. Iya, Yang dari petikannya. Cirebon. Petikan Cirebon, PN Cirebon itu. Lanjut Pak. Jadi Dulu Pak, saya mau tanya ke Bu Wid dulu. Waktu Pak Asep datang yang kali pertama ke Mahkamah Agung, kan sendiri tanpa ada Bu Wid. Ibu nggak tahu. Tapi Ibu, sepengetahuan Ibu atau nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Nggak tahu. Baru belakangan ini saya sudah bersurat Bu, cuma belum ada jawaban. Ya sudah kalau gitu suratnya bawa, besok saya temenin. Jadi saya dalam di MA ini hanya nemenin ngantar aja Pak. Cuma akhirnya tadi di bagian informasi ya kalau dikirim lewat pos nggak tahu nyampe enggak gitu. Jadi supaya ngirim ngadi ulang langsung ditujukan semua kepada ketua pengadilan, ketua majelis hakim, hakim anggota 2, terus panitera. Jadi masing-masing nanti diantar, jangan di lewat pos. Oh, jadi secara fisik disampaikan ke para pihak yang tadi itu. Iya. Jadi supaya nyampe ke sana. Kedatangan Pak Asep sendirian waktu itu yang kali pertama, Iya. menurut Ibu tepatkah? Atau malah Ibu katakanlah sesali kenapa datang enggak, sendirian? karena gini, kami sendiri kan tim kami kuasa hukum 115 ya Pak. Kalau saya maju sendiri juga tanpa ada komunikasi sama yang lain, saya takut salah.
Jadi ya udah silakan. Tapi untuk ke PN sendiri selalu dia menanyakan ke PN Cirebon untuk nanyakan udah turun belum. Memang itu saya yang minta. Karena saya juga sering ke pengadilan juga memang belum. Tapi kalau penasaran silahkan langsung. Dia bilang belum. Cuma pas waktu ke Mahkamah Agung dia nggak cerita. Hanya belakangan ini, Bu surat saya kok nggak dijawab-jawab gitu. Ya nggak apa-apa nanti kalau saya ke Jakarta, coba saya temenin ke sana gitu. Jadi kami juga komunikasi sama tim Bandung juga. Sekarang kita juga nggak diam Bu, masih proses mengajukan upaya-upaya untuk anak-anak ya. Cuma anak-anak itu yang di dalam tidak tahu ya Pak ya. Kita tuh jalan atau diem, mereka nggak tahu gitu. Jadi ya sudah Pak, nanti kita tunggu hasilnya apa. Supaya kita semua ingat nih, kan tadi disebut hakimnya bagus-bagus ya Pak. Iya. Hakimnya bagus-bagus kan disebut ya, gitu. bilangnya. Kita sebutin namanya Mas Insan. Kebaca nggak oleh Mas Insan? Harus pakai kacamata Nama dulu. ketua majelis, anggota majelis, dan panitranya. Siapa tahu ada yang bisa bantu mengingatkan. Ketua majelisnya Dr. Andes Burhan Dahlan SHMA, SHMH. Anggota majelis 1 Yohanes Priyana SHMH. Anggota majelis 2 Sigit Triyono SHMH. Panitera pengganti Dr. Carolina SHMH. Ya. Itu yang disebut tadi oleh Pak Asep, hakimnya bagus-bagus, tapi kok ternyata salinan putusan pun belum. Padahal hakim bagus. Hakim bagus. Kalau hakim yang kurang bagus, tambah lama. tambah lama. Tambah lama. Masuk akal sih. Ini putusan PK diucapkan di 16 Desember Iya. 2024. Sobat TN, 16 Desember 2024. Sekarang ketika kami bersiniar ini, di minggu kedua, Oktober 2025. Hampir 1 tahun. Hampir setahun. Lanjut Mas Reza. Memang kenapa Bapak begitu menggebu-gebu ingin dapat salinan putusan? Toh sudah tahu kan nasib putra Bapak, dengan segala hormat ditolak PK-nya. Berarti tetap seumur hidup di dalam penjara. Begini Pak, yang saya rasakan apa ya? Karena saya tuh pengen ngebelain anak, namanya Rivaldi Pak. Karena gini Pak, polisi menyatakan kan ada DPO Pak di situ. DPO kan Andika, Panji, Andi, Dani. Peggy. Peggy. Ya, ada 5 nih Pak. Nah di situ ada anak saya namanya Andika yang dijadikan tumbal di dalam kasus ini. Kalau memang ini adanya kasus ini pembunuhan, kenapa mereka nggak dicari? Pak, itu ada 5 yang Panji Bapak sebut ya? Iya. Kayaknya publik nggak pernah dengar nama itu Iya, deh. di BAP ada Pak. Di BAP ada. 11, semua 11 Pak. Yang Ada. Yang DPO, Iya, kan DPO. terakhir Iya. 3, walaupun sebenarnya ada 4, 3 ikut ya. Publik taunya 4 nih Bu. Iya. 3 itu Andi, Dani, dan Perong. Iya. Walaupun Perong kemudian Peggy Setiawan itu Iya. gugur kan. 3. Satu Betul. lagi Andika. Andika. Itu Iya. yang disebut-sebut alias Rivaldi. Rivaldi itu, Iya. gitu kan. Mas, Nah, saya yang begini. Panji itu kita belum pernah dengar loh, publik nggak dengar gitu. Terus apa lagi Pak? Alasan kenapa Bapak 2 kali datang ke MA untuk dapat salinan putusan? Pengennya sih PK lagi Pak. Begini, yang Bapak katakan tadi kan kalau dianggap persoalan, itu kan persoalannya oleh polisi kan. Iya, Nama-nama, entah nama fiktif, entah Iya. nama betul. non fiktif itu kan dimunculkan oleh polisi. Kalau ingin dapat pelurusan, penjernihan tentang 5 orang itu, bukankah sepatutnya Bapak datangnya ke entah itu Polda Jawa Barat atau ke Mabes Polri Pak, bukan ke Mahkamah Agung? Bukan Pak, jadi gini. Rasa kepenasaran itu kan timbul ya Pak ya, Iya. setelah datangnya ke MA nih. Ini kan udah lama banget nih penasaran. Kan nanti kan hati kan nggak kuat Pak. Iya. Pengen tahu gitu. Kenapa? Salinan putusan kan nggak nyampe ke Pengadilan Negeri Cirebon. Penasaran banget itu Pak. Sampai siang malam tuh kesel nangis. Iya, itu dari bisa. sudut pandang Bapak lah ya, pencari keadilan. Mm-mm. Kalau dari sudut pandang Ibu, apa sebetulnya manfaat dari mendapatkan salinan putusan Iya itu? Pak, kalau kami mungkin sangat berharga sekali ya Pak. Ibu Ya. advokat kan ya? Iya, karena di situ pertimbangan hukum ditolaknya novum-novum yang diajukan untuk PK itu apa alasannya gitu? Karena di situ jelas kalau di novum juga di 263 itu dinyatakan
keterangan saksi disertai dengan adanya pernyataan. Di situ semua sudah dipenuhi. Ya. Terus masih barangkali masih ada yang kurang, ya kami akan tempuh lagi karena kalau untuk kami khusus bicara untuk Rivaldi ya Pak ya. Karena untuk Rivaldi itu dari awal tidak ada nama Rivaldi, dari laporan Rudiana pun tidak ada Rivaldi, yang ada Andika umur 23 tahun saat itu alamat Banjarwangunan. Sedangkan saat itu Rivaldi umur 21 tahun alamat di komplek BCA. Jadi sudah enggak nyambung sama sekali dan tidak ada penangkapan maupun penahanan. Iya, lalu seandainya salinan putusan itu nanti suatu saat sampai di tangan Ibu dan di tangan Bapak. Iya. Lalu sebagai advokat Ibu akan mengapakan salinan putusan itu? Kalau kami untuk masih ada dikasih kesempatan untuk mengajukan PK, kami akan ajukan PK lagi Pak, karena kami masih banyak bukti yang kemarin tidak kami ajukan. Kenapa tidak diajukan? Karena PK pertama? di dalam memorinya kalau kami beda dengan yang waktu diajukan, jadi kami akhirnya tarik untuk pengajuan PK bukti saya. Saya belum paham. Maaf. Berarti Ibu sesungguhnya saat ini, bahkan sejak pengajuan PK pertama, sudah memiliki sejumlah barang masih bukti yang Ibu anggap sebagai novum. Iya. Tapi tidak diajukan pada waktu PK pertama karena di dalam permohonan kami tidak tercantum, Pak. Ya, kenapa tidak tercantum? Ya, kami sudah nyantumkan tetapi ditolak oleh tim. Iya. Oh, begitu. Jadi akhirnya kami tarik. Ibu satu tim dengan Pak Jutek Bongso. Betul, karena memang harus jadi Wamenko. Betul. Memang harus satu. Kumham Imipas. Memang kita waktu itu 115 jadiin satu. Baik. Khusus Rivaldi, barang-barang bukti atau novum apakah yang masih Ibu simpan yang tidak diajukan pada waktu PK pertama? Iya. Apa? Masih ada Pak, misalnya? Tapi jangan disebutin sekarang. Oke, secara umum aja, bukti tentang identitas Rivaldi iya, betul. Atau bukti pidana kah, perbuatan pidana kah, atau bukti apa? Identitas. Iya. Oke. Jadi Ibu memegang dokumen-dokumen terkait dengan identitas Rivaldi yang sepatutnya diajukan sebagai novum pada waktu PK pertama. Iya. Boleh kami tahu kenapa tim advokat akhirnya menolak diajukannya bukti itu sebagai novum? Mungkin karena pertimbangannya beliau banyak yang dari yang 6 daripada yang 1 ini mungkin beda Pak. Jadi ya disamakan dan ini ya dianggapnya udah sama gitu aja. Sedangkan kami bertahan dari awal juga udah cuman itu. Kalau sekarang para kolega Ibu yang banyak itu sudah bisa paham bahwa Ibu punya novum yang Ibu bilang novum. Saat itu juga memang kami ngomong, kami tarik. Ya, sekarang Ibu berusaha meyakinkan para kolega yang masih belum. Oh enggak. Tim ini masih ada tidak sebenarnya? Masih. Tapi masih ya makanya sekarang kan mengajukan amnesti Pak. Kita juga berharap dalam amnesti ini berhasil. Ibu tahu tentang pengajuan amnesti itu? Kemarin kebetulan saya juga komunikasi dan sekarang lagi dalam proses dirapat-rapatkan gitu. Tapi ya semoga aja itu lebih cepat Pak. Novum, anggaplah itu novum ya. Iya. Itu cuma satu yang Ibu pegang tentang Rivaldi. Ada novum lain tidak? Ya ada okay. Pak. Ya mungkin masih rahasia lah ya. Iya. Senjata rahasia Ibu untuk PK kedua. Iya. Tapi PK kedua kan, kalaupun ada PK kedua akan diajukan kan harus ada kesepakatan di antara ke berapa 115 itu. Bukan Pak, karena ini kan khusus untuk Rivaldi ya Pak ya. Tapi tetap kita akan tetap mengajukan, sepakat enggak. Makanya kalau toh tidak ya kami ajukan sendiri. Ahli waris. Kan orang tuanya kan sebagai ahli waris yang akan mengajukan, bukan sebenarnya solusinya ya ini kan bukan, boleh sih Pak. Bukan menyuruh-nyuruh pecah belah, bukan. Kan saya jadi membayangkan, ternyata dulu waktu pengajuan PK pertama itu Ibu Wit ini kan sesungguhnya punya strategi yang beda kan? Iya, memang beda. Dari awal dari PN juga beda. Dari PN, PT, MA iyalah, juga karena beda. dari PN kan Ibu yang pegang. Iya. Tapi maksudnya di PK kan itu adalah momen yang mempertemukan Ibu dengan 150 disatukan. advokat lain kan? Iya. Ternyata sebetulnya Ibu punya strategi beda. Iya.
Nah, untuk pengajuan PK2, kalau tidak mau berpusing-pusing berkepanjangan ya Iya. akhirnya kan pecah kongsi Iya. ibaratnya gitu Iya. kan, bubar, Iya. lalu Sendiri ibu jadinya. memperjuangkan sendiri, kok bisa Sendiri. saja gitu. Iya. Ternyata Rivaldi masih punya satu Masih. novum. Selain atau itu juga beberapa novum. mungkin ada Beberapa masih novum. beberapa surat-surat, Pak. Surat-surat juga. Iya. Berarti masih bersangkut paut dengan identitas kependudukannya Rivaldi. Iya, jadi mungkin pokoknya ada lah, Pak. Iya, Untuk- oke. iya. Saya paham. Oh, kalau ini saya menduga-duga, menerka-nerka. Iya. Ketika Ibu bilang novum itu berkaitan dengan identitas seorang Rivaldi. Mm-mm. Saya jadi ingat ketika awal-awal kasus terbuka gitu kan, dan kemudian ketika seorang sosok Rivaldi yang dibincangkan, saya ingat betul, Rivaldi ditangkap polisi di tanggal 30 Agustus Iya. 2016, Iya. ya kan, di Polsek Polsek Utara Barat. Utara Barat. Kan? Betul. Malamnya dipindahkan ke Polres Polres Kota Kota Cirebon Cirebon. tanpa ada surat-surat Iya. pembinaan atau apapun. Betul. Dan kemudian sekian tersangka yang lain, Iya. Peggy dan kawan-kawannya, Jaya segala macam, baru ditangkap tanggal 31. Bukan Peggy loh. Bukan. Peggy Bukan, nggak oh, masuk. Jaya, Sudirman, segala macam itu ya. Iya. Itu ditangkap tanggal 31 oleh Jadi- anak buahnya Pak Rudiana. Jadi bukan gitu, Pak. Bukan begitu. Untuk Rivaldi ditangkap masalah sajam, Mm-mm. itu tanggal 30 dibawa ke Utbar. Yang Kalau- tidak ada sangkut pautnya dengan Nggak SCV. ada, Ya, nggak betul. ada. Bisa gitu kan? Bisa. Oke. Bisa. Ke Polsek Utara Barat. Ya, tanggal 31 dari pihak ya, anak-anak mana itu? Saudara yang 7 ditangkap. Ya. 6 salah darah. Udah akhirnya cerita muncul nama Andika, semua itu Pak ya, Mm. sehingga Karena BAP pelapor itu udah jadi, melaporkan Pak. kan Andika BAP itu udah jadi ada nama Andika. Terus setelah mereka ini dibikin BAP, jadi semua berita acara saksi di situ tidak ada satupun yang menyebutkan Rivaldi. Oke. Semuanya Andika semua. Tapi setelah tanggal 1 atau tanggal 2 baru si Rivaldi ini diambil dari utara dibawa ke Polres. Dan itu dipaksakan menurut Ibu, menurut Iya. versi kuasa Melalui hukum. Sudirman. Jadi diambil dengan membawa Membawa Sudirman. Sudirman, Pak. Karena- Yang menunjuk Tunggu dulu. itu Menunjuk. Andika Ada gitu. Andika. Betul nggak kalau saya Polisi. baca dipaksakannya itu lebih juga karena polisi tidak mempunyai barang bukti berupa senjata tajam. Betul. Kemungkinan Jadi senjata tajam juga. yang dipakai oleh Rivaldi untuk kasus yang berbeda itu Iya. yang akan dipakai untuk di kasus Vina Iya. kematian itu. Seperti itu naluri mereka. Bapak boleh Ibu yang jawab nih. Ada sekian banyak kejanggalan. Tadi kalau Mas Insang menyebut miscarriage of justice gitu ya. Iya. Pernah tidak dilaporkan ke Kompolnas tentang kerja kepolisian yang Ibu anggap tidak benar ini? Pada saat itu dilaporkan Ke Pak. Kompolnas? Iya. Boleh diingat-ingat Tapi apa saya respon saya memang tidak ikut karena pada waktu itu yang melapor yang tim dari 7 yang Bandung Pak siapa pengacaranya dari Itu yang 7 dari Bandung tuh, Pak. yang Iya, dari yang Bandung. pertama Waktu tuh itu juga 2016. langsung Tahun berapa melapor. itu lapornya? Saat itu juga Pak. Oh, Setelah dipindahkan. Di tahun 2016. 16. Iya. Oke. Iya, tapi ya tidak ada Tidak ada apa-apa. Yang ex polisi itu kali ya, Bu? Iya, betul. Iya. Pak Ekspor. Jody. Pak Jody, Betul, Pak Pak Jody. Jody yang Pak Jody. melapor. Waktu itu belum memakai jasa Ibu ya? Eh, Sudah. Kalau si Rivaldi dari awal pakai saya Pak, karena dari juga Oke, khusus nggak Pak Rivaldi Jody. aja nih Bu. Khusus Rivaldi ya. Iya, Terkait dengan berpindahnya Rivaldi dari Iya. satu polsek ke polsek lain, Iya. ya membingungkan itu. iya, Itu kan kejanggalan ya. iya. Ibu pernah tidak selaku advokatnya Rivaldi melaporkan itu ke Kompolnas? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Pribadi. Ibu pernah melapor tidak ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Belum, tapi waktu ini proses jalan Iya. dari Komnas HAM-nya yang datang. Oke. Ibu pernah melapor tidak ke Propam, Polri? Enggak Tidak. juga. Oke. Kenapa saya tanya? Sebetulnya kalau hal-hal semacam itu dilaporkan, Iya, itu kan bisa menjadi dasar investigasi baru. iya, Komnas HAM bisa melakukan investigasi terhadap hal itu. Sehingga khusus terhadap Rivaldi ada dua persoalan yang bisa dibuka kembali. Satu terkait dengan pidananya. Yang lain lagi terkait dengan
boleh jadi dia sudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia gitu loh. Maksudnya gitu loh Mas Insan. Iya. Kalau dilaporkan. Iya. Tapi belakangan udah dilaporkan dari tim Bandung ya. Tim Sehingga- Bandung itu yang mana sih sebetulnya Pak Jody itu? Bukan yang udah PK ini? PK. sebelum PK. Sebelum PK akhirnya datang kan dari dari Komnas HAM. dari Komnas HAM datang Pak. Ya, Oh, bukan, maksud Bapak. selalu Pak Reza menanyakan 2016. 2016. 2016 enggak. Belum. Jadi gini Pak, untuk kasus sendiri 2016 kami pun masih saat itu beranggapan benarkah seperti itu gitu loh. Karena kita pun sudah tertutup Pak untuk mencari kebenaran yang sebenarnya seperti apa pun ketutup. Karena untuk mencari saksi pun kita ajak ke pengadilan Mereka takut. nggak mau. Iya. Ini yang disebut Bu Titin tertekan saat Tertekan itu saat dengan itu. segala macam. Sampai yang showroom Betul, waktu betul. showroom itu kan di depan, Iya. yang depan. Itu dia bilang saya tuh buka salon mobil tuh sampai jam 11 malam Bu. Nggak ada anak seliwer-seliwer ke situ. Tapi suruh jadi saksi pun nggak mau. Jadi nggak ada. Nah, apa toh kalau nanti jadi mungkin juga malah ceritanya lain. Hitung-hitungan Ibu tanpa melihat salinan putusan, apa kira-kira yang menyebabkan Rivaldi ditolak permohonan PK-nya? Kami belum tahu Dan Pak. Kira-kira 2024. 2024. Kira-kira apa? Eh, Maksud saya begini. Ibu kan tadi menyebut ada sejumlah novum mm-mm. yang akan bisa mengubah nasib Rivaldi. Iya. Hitung-hitungan Ibu kan Iya, begitu kan? Iya. Boleh dong kalau kemudian saya bertanya hal yang mirip. Hitung-hitungan Ibu, sebetulnya apa sih yang menyebabkan PK tempo hari itu ditolak? Apakah karena novum Ibu ini tidak disampaikan maka PK ditolak? Atau karena apa kira-kira? Karena Kami pun tergabung, ada Pak. Bentar, Pak, satu. ada novum khusus untuk alibi ya Pak. Iya, iya, iya. Alibi kita masuk. Jadi, Alibi. apa yang menyebabkan permohonan PK Rivaldi ditolak apa? Kami tidak tahu Pak. Cuma makanya ingin tahu jadi supaya kita bisa novum baru lagi yang kita untuk bahan PK lagi. Selain yang kemarin kami udah ajukan. Kami ngajukan kemarin novum mengenai alibi. Tanggal 27 Agustus itu dua orang saksi ya. Yang mengetahui bareng-bareng sama Rivaldi ada di rumah Riri. Rere. Tapi Rere sama bapaknya udah kami ajukan pada saat sidang 2016. Jadi tambahin lagi itu dua. Dalam praktek Ibu sebagai advokat, sebagai profesional, seberapa sering Ibu mengalami keterlambatan turunnya salinan putusan? Kayaknya baru sekarang. Baru sekarang ini. Iya. Ibu udah berapa kali mengurus PK selama karir Ibu? Kira-kira? Kalau PK sih baru sekali ini ya Pak ya. Oh, okay. Tapi kalau setahu saya pidana kami juga ada yang istilahnya bebas putusan PN, otomatis jaksanya kasasi. Itu pun cepat. Ada nggak Mbak Sri informasi tentang timeline untuk administrasi soal itu? Coba Ibu dulu. Sepengetahuan Ibu bagaimana Bu? Sejak putusan PK itu diucapkan, Iya. berapa hari seharusnya itu sudah sampai salinan putusan Ibu terima? Iya, karena sekarang ini Pak, kami sendiri juga karena adanya SEMA baru, jadi Sepengetahuan Ibu saja. nggak ini kalau undang-undangnya kan cepat itu harus, tapi tidak ini cuma hanya setelah diputus harus 7 hari setelah diucapkan, karena 7 itu hari. otomatis setelah diucapkan udah jadi ya harusnya Pak Semestinya ya. begitu. Harus langsung dikirim 7 Tapi- hari. 7 hari. Tapi kalau Acuannya apa itu 7 hari Bu? Kenapa Pak? Acuannya apa? 7 hari. 267 pasal KUHP. KUHP. Iya. 7 hari setelah dibacakan harus dikirim ke pengadilan yang mengirim permohonan PK itu. Belum pernah Ibu mengalami atau menangani klien yang salinan putusannya lambat seperti ini, belum pernah? Belum kayaknya. Karena Belum kita ada kalau untuk bidangnya biasanya cepat ya Pak. Kalau perdata ya memang ada. Kalau begitu adanya harus saya katakan, lagi-lagi dengan segala hormat, otoritas Mahkamah Agung di Medan Merdeka sudah menunjukkan hal yang tidak patut diteladani oleh hakim-hakim di Indonesia.
Ibu katakan di PN, Ibu kan sering beracara di PN Iya, kan? iya, Tidak pernah terlambat salinan putusan. iya. Bagus, Ibu pernah beracara di PT Justru Pengadilan malah Tinggi. pengadilan tinggi untuk perdata itu 2 bulan udah nyampe Di Pengadilan lagi. Tinggi pernah beracara juga. Iya, sering. Tidak pernah Pak. terlambat juga. Tidak, cepat. Oh. Malah sekarang cepat. Untuk perdata maupun pidana cepat, Pak. Karena Oh. mereka kan ada pembatasan sekian Iya. bulan harus. Artinya kan lulus. bagus, hakim-hakim di tingkat PN dan PT sudah tertib. Iya. Justru hakim-hakim di Mahkamah Agung yang harus saya katakan tampaknya melakukan perbuatan tidak patut diteladani Iya. oleh hakim-hakim di Karena bawah. kalau apalagi seperti PN ya, Pak. Kalau kami terlambat istilahnya mundur-mundur, Iya. pasti ditegur sama hakimnya. Hmm. Karena ini udah tidak boleh, waktunya udah sekian bulan. udah Bapak harus kan lulus. setiap bulan ke PN Cirebon ya Pak? Betul. Apa kata mereka Pak? Ya nggak ada. Maksud Belum. coba kalimat yang lebih lengkap. Jadi gini, maksudnya saya datang ke PN. Iya. Selamat siang Pak, selamat siang. Katanya. Datang ke mana ini? Pak? Ke PN. Kantor mana? Yang sebelah mana? Unit kerja apa? Di itu penerimaan tuh, Oh. PTS. datang gitu. Oh Pak Asep ya, iya. Mau apa Pak? Mau menanyakan salinan putusan udah turun belum? Nanti Pak bentar ya Pak. Datanglah yang menerima tamu. Ya, terus saya nanya, Mbak, maaf ya, udah turun belum surat putusan PK-nya? Belum, Pak. Kok bisa sih Mbak? Ya nggak tahu, dari sana coba bawa Bapak ke Mahkamah Agung deh. Oh. Nah awalnya saya tuh taunya tuh gitu dari Pengadilan Negeri Cirebon. Bapak coba tanya ke Mahkamah Agung, cari tahu ke sana. Itu aja tuh menurut saya menyebalkan. Nggak nyebel lagi Pak, kesel saya. Ya seharusnya dia dong yang telepon Mahkamah Agung kan Iya, begitu. harusnya gitu. Mereka kan pelayan Pak. Iya, seharusnya dari Pengadilan Negeri Cirebon yang angkat telepon kontak Mahkamah Agung. Pak, Bu, sudah selesai belum salinan putusannya? Betul. Gitu. Orang PN itu tidak pernah menginformasikan bahwa mereka juga pernah menanyakan ke Mahkamah Agung tentang salinan putusan PK itu. Belum. Nggak ada informasi apapun. Belum, nggak Jadi ada. benar pasif aja ya. Pasif aja. Kalau ada syukur nggak ada, Ya nggak udah, nanya juga, nggak nggak nanya, nggak nanya ambil juga, diem inisiatif. aja. Oh. Yang penting kan makan gaji. Mau? Ya nggak gitu juga. Padahal kasusnya Hasto, Kesel banget. siapa namanya lengkapnya saya lupa Mas. Hasto Kristianto, Hasto Kristianto dengan Tom Lembong. 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 Cepat banget Pak. Iya, belum sampai menyatakan banding aja udah turun Iya. amnesti. Udah bebas. Tadinya kita Ketawa berharap, sih, Pak. Iya, kita kesel. berharap Itu bareng. ketawa kesel Iya, sebenarnya. ketawa kesel. Hmm. Ya, kasus korupsi apa ya? Bisa bebas gitu. Iya. Hebat negara Hebat. kita. Luar biasa. Ibaratnya nih, kalau lah Rivaldi melakukan pidana, korbannya tanda petik cuma 2 kan. Kalau Pak. Betul kan dalam kasus itu korbannya 2 Iya, kan? 2 korban. Sementara kalau koruptor korbannya berapa banyak sih Pak? Dari Sabang sampai Merauke. Bisa Pak. masuk Merauke. Miskin semua rakyat Indonesia, kelaparan, Hmm. pengangguran. Wah, udah. Jadi apa yang Bapak bisa katakan? Ya, harusnya ya kalau korupsi nih harusnya langsung dihukum gantung, Pak. Itu kalau koruptor. Iya. Harusnya wajibnya negara. Soalnya dia merugikan seluruh rakyat Indonesia, Pak. Iya. Orang jadi miskin semua. Amnesti abolisi itu kan langsung dari presiden, Pak. Presiden Prabowo. Betul. Apa yang Bapak bisa katakan? Ya, untuk Pak Presiden, Pak Prabowo yang saya cintai, kalau korupsi itu udahlah jangan dapat ampunan. Gitu kalau kata saya pribadi. Jadi, karena mereka tuh merugikan seluruh rakyat Indonesia. Dan dia juga bersurat juga Pak ke Pak Prabowo. Ada surat? Lewat? Ada. Surat. Ada surat. Ada surat. Itu dikirim lewat apa, Pak? Lewat kantor pos sama ini kan. Lewat kantor pos. Ke Ini apa? kantor posnya Pos dan Giro ya, Pak? kantor pos biasa, Pak. Yang gambar burung merpati itu kan? Bapak arahkan ke Sekretariat Negara atau Iya, apa? Ke Sekretariat Negara, Pak. Di tempat ya, makanya ke tempat. Enggak, saya bercanda getir aja nih. Di tempat. Ini isi suratnya. Membantu menyelesaikan perkara. Ini bahasa masyarakat jelata ini. Tapi tidak ada alasan bagi Presiden ataupun Ketua Komisi 3 untuk mengabaikan suara yang sangat-sangat bersahaja ini. Pak, berapa kali lagi Bapak akan datang ke kantor MA, Pak? Menanyakan salinan putusan?
Kayaknya sih enggak. Rencananya sih saya Rabu kebetulan ada urusan di Jakarta, Pak. Minggu depan. Rabu besok. Jadi tadi Oh, saya lusa ya. Lusa. Tadi saya udah izin, Pak. Walaupun yang bersurat dia, kalau saya yang bawa boleh nggak? Oh, nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi nggak ngerepot-repot. Iya. Kalau Bu, kalau kata saya izin Bu ya. Kalau kata saya pribadi ya Pak, saya mohon. Kenapa sih Pak, Bu, nggak langsung aja diadukan ke Mahkamah Yudisial? Komisi Yudisial. Nggak usah lah bersurat lagi ke mereka. Itu pertanyaan yang bagus. Iya. Bu. Kenapa saya katakan gitu? Ini berbagi cerita nih Mas Iya. Insan nih. Iya, ngapain bersurat lagi ke mereka? Tadi siang nih sebelum kesini, saya berkomunikasi dengan yang saya hormati Pak Joko Sasmito, Siapa dia? mantan Ketua Majelis Hakim kasus Cebongan. Tapi Ya. siang tadi saya komunikasi bukan dengan kapasitas itu. Oh. Pak Joko Sasmito ini kan salah seorang komisioner di Komisi Yudisial. Saya mengontak beliau karena Agustus lalu saya menghubungi salah seorang staf KY terkait dengan salinan putusan. Agustus lalu tidak digubris. Wajar kan, karena tidak digubris di bawah, saya naik ke atas kan. Saya hubungi komisionernya. Dan bisa dilihat nih oleh Sobat DN. Intinya satu, saya menanyakan itu kalau salinan putusan sudah ratusan hari tidak ada, itu tergolong sebagai pelanggaran KIPPH bukan? Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim bukan? Jadi Mas Insan, Bu Wid dan Pak Asep, saya melihat persoalan ini bukan semata-mata masalah kapan ya salinan putusan itu turun. Saya bukan semata-mata lihat itu. Saya sudah melangkah lebih jauh melihat indikasi ini pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kalau menanyakan salinan putusan sudah turun atau belum itu kan masalah korespondensi, masalah ekspedisi, masalah administrasi. Kalau saya naik ke kemungkinan pelanggaran KIPPH. Konsekuensinya kan kalau memang ada pelanggaran maka harus ada penjatuhan sanksi. Itu pertanyaan pertama saya ajukan. Pertanyaan yang kedua, kalau memang itu merupakan pelanggaran KIPPH, siapa nih yang salah? Yang ketiga, seberapa sering Komisi Yudisial menerima laporan tentang masalah sejenis, maksudnya masalah keterlambatan turunnya salinan putusan. Kemudian poin nomor 4, semestinya salinan putusan itu harus sudah tersedia berapa lama sejak putusan dibacakan. Dan yang terakhir adalah masalahnya sudah masuk dalam radar Komisi Yudisial atau belum. Dari 5 poin itu jawaban Pak Joko seperti ini. Jawaban normatif dan saya sangat berterima kasih memberikan keterangan tentang yang bagaimana kita harus menyikapi persoalan ini. Kata Pak Joko, pertama harus diselesaikan selama 8 bulan atau 250 hari. Jadi saya bayangkan itu maksimal tuh Mas. Kalau batas waktu penyelesaian lewat dari 250 hari, maka majelis harus lapor secara berjenjang sampai dengan ke Ketua MA. Ini udah berapa hari Bu? Sejak dibacakan sampai sekarang dari sudah 16 Desember 2024. Iya, hampir 300 hari ya. Hampir 300 hari. Iya, 250 lebih. Lebih. Oke, berarti sudah lebih ya. Udah lebih. Semestinya dalam waktu sejak dibacakan bulan Desember sampai Oktober 2025, kalau salinan putusan itu memang belum jadi, maka menurut Pak Joko Majelis Hakim PK itu harus lapor sampai ke Ketua MA. Pertanyaan, kalau lewat dari 250 hari Majelis Hakimnya tidak melapor bagaimana? Kata Komisioner KY, itu dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah keterlambatan surat menyurat, administrasi yang kurang rapi, bukan semata-mata itu, tapi ada indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Siapa yang melanggar? Ya karena ini bicara tentang putusan PK, maka terduga pelanggarnya siapa? Menurut Hakim PK. Hakim PK. Majelis Hakim PK. Hakim Agung kan Hakim berarti. Agung, Hakim Agung. Gitu. Jadi baiknya Ibu atau Pak Asep datangnya ke KY ya dengan bekal timeline yang jelas-jelas. Ya, poin terakhir dari Pak Joko begini. Terkait kasus tersebut, maksudnya kasus Cirebon, saya belum tahu apa ada yang melaporkan ke KY.
saran beliau sebaiknya kalau ada pihak-pihak yang dirugikan segera melapor ke KAY. Bu. Itu Bu. Jadi betul Pak saya bilang, sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat logis bahwa ya libatkan lembaga negara yang lain. Ini bukan ingin bikin heboh, bikin gempar, bikin repot, bukan itu kan. Tapi kita memanfaatkan lembaga negara yang memang diadakan untuk itu. Yang udah ada ya Pak. Sudah ada lembaga resmi. Jadi alangkah baiknya mengacu pada pandangan Pak Joko Sasmito, ketua asal seorang komisioner KAY, untuk juga melapor ke KAY hari Rabu nanti Bu. Setuju Bu. Setuju. Iya. Gitu. Nggak usah ke Mahkamah Agung lagi. Ibaratnya perihal, kalau sini Iya. perihalnya. Maaf, surat-surat tadi perihalnya. Perihal permohonan permintaan salinan berkas putusan. Ini kan surat Bapak ke MA. Iya. kan, Pak? Betul. Tapi kalau Ibu ke KAY, perihalnya jadi beda nih. Iya. Perihal apa Bu? Apa namanya? Dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi berat masalahnya. Yang bikin masalah bukan kita loh ya. Yang bikin masalah bukan diskursus. Iya. Ya. Tuh. Iya. Sama itulah memperjuangkannya juga lewat lembaga-lembaga negara yang lain. Komnas HAM. Serius Bu. Iya. Kita ajukan lagi. Iya. Oh ya Bu, saya nyambung nih. Kan hari-hari ini sedang dalam perjalanan, saya nggak tahu di mana perjalanan itu, untuk permohonan amnesti. Iya. Kan? Sekaligus gerasi kan? Kalau ini for buat saya verifikasi, Iya. karena saya pernah baca berbarengan itu amnesti juga sedang dimintakan, dimohonkan, sekaligus gerasi, walaupun mungkin berkontradiksi lah dengan apa yang ditekadkan oleh para teman-teman 7 terpidana di sana untuk lebih baik membusuk di penjara ketimbang mengajukan minta gerasi. Tapi yang saya baca buat Rivaldi ya, kabarnya mengajukan gerasi juga. Itu betul apa enggak? Ini buat verifikasi makanya. Kami tidak tahu persisnya ya Pak. Cuma kalau kemarin ada beritanya amnesti. Kalian gerasi? Enggak ada, Pak. dengar, saya belum Nggak dengar. Nggak dengar saya. Oh, oke. Bapak berarti dengar tentang amnesti. Dengar. Yang Bapak dengar tentang amnesti. Betul. Bukan tentang gerasi. Bukan. Bapak dengar dari siapa? Dengar dari pernyataan Pak Jutek melalui Jutek. melalui podcast itu. Yang Bapak ketahui tentang amnesti apa? Nggak tahu, pokoknya menyatakan amnesti aja, ngajuin amnesti Emang kalau misalnya mengajukan amnesti ke siapa? ke presiden. Kalau presiden mengiyakan artinya apa? Menyetujui Pak, Nasib Rivaldi bagaimana? bebas. Bebas. Status Rivaldi? Status hukumnya? Kurang tahu tuh. Oke, kita cerita nih Pak ya. Iya. Kalau amnesti secara fisik, kalau misalnya presiden mengabulkan permohonan amnesti, Iya. itu secara fisik Rivaldi keluar tuh dari lapas, Hmm. bisa kembali ke rumah. Ada Jadi status, masih ada status juga. Jadi nikah nggak? Nikah. Nikah. Iya. Masih dengan perempuan yang sama? Enggak Pak, kan itu udah Udah putus Udah Pak. putus. Udah Sekarang selesai. udah ada yang baru. belum nggak ada. Oh gitu. Iya. Misalkan nih, kalau dapat amnesti keluar Hmm. nikah dengan perempuan itu, bukan ya? Bukan. Oke, itu soal lain. Kalau amnestinya dikabul, permohonan amnestinya dikabulkan, maka secara fisik Hmm. Rivaldi keluar nih Iya. dari sini. Hmm. Tapi status hukumnya Apa Pak? tidak berubah. Tetap. Bahwa sesungguhnya Rivaldi dianggap tetap sudah membunuh orang. Astagfirullahaladzim. Yang nggak mau Pak. Jadi, Ya, kalau menurut harus, Bapak, harus PK lagi Pak. amnestinya bagaimana? Loh, dulu waktu Pak Jutek memberikan informasi kepada Bapak tentang pengajuan amnesti, Bapak setuju atau tidak? Ya saya kan nggak ngerti Pak. Tapi Bapak mengiyakan. Yang nggak apa-apa lihat di TikTok doang. Nggak ngerti saya maksud saya. Belum apa, jadi nggak bicara Langsung begini. Bapak kesini enggak. Jadi itu inisiatifnya. Coba Mas Reza kasih komparasi definisi yang amnesti dan gerasi supaya lebih ngerti deh. Oke. Kalau gerasi, kalau amnesti tadi Bapak paham? Paham. Secara fisik Iya. dia keluar, Iya. bebas merdeka, Hmm. tapi status hukumnya tidak berubah. Betul ya Bu? Gitu ya? Iya, Berarti sesungguhnya negara ini, hukum ini tetap melihat Rivaldi itu Seorang pembunuh. sebagai orang yang sudah melakukan pembunuhan berencana. Berencana. Bahkan, maaf, melakukan ruda paksa juga. Udah paksa. Ruda paksa. Jadi dua gitu. Dua. Bebas, keluar, Hmm. tapi status hukumnya tetap sama.
Saya bayangkan kalau cari pekerjaan susah nggak ya itu? Nggak ada, Pak. Karena ibarat cari pekerjaan, calon karyawan wawancara siapa? Riwayat pekerjaan saudara apa? Saya pernah bunuh Pernah orang. terpidana Iya, nggak? nah, gitu kan. Gitu. Kalau Grasi itu mensyaratkan Rivaldi harus mengakui perbuatan itu. Sama aja, Pak. Kurang lebih. Kurang lebih. Kalau dikabulkan oleh Presiden, Rivaldi bebas, keluar dari penjara, tapi diawali oleh sebuah pengakuan. Kalau amnesti tidak ada urusan dengan pengakuan. Pokoknya mengajukan. Ya, tapi ada status. Karena yang dicari adalah pokoknya status saya, bukan status saya, fisik saya keluar. Gitu. Nah, saya kembali ke Bapak nih. Sebagai orang tuanya Rivaldi, menurut Bapak oke nggak tuh? Bapak suatu saat bisa kembali memeluk Rivaldi, punya menantu, punya cucu, tapi status putra Bapak tetap di mata hukum adalah pelaku pembunuhan berencana dan pelaku perkosaan. Bagaimana? Yang nggak setuju, Pak. Jadi, biar Rivaldi di dalam. Iya, bahasanya bukan masalah Rivaldi di dalam. Harus ada pembelaan, Pak. Iya. Tetapi selama itu tidak berlanjut, berarti Rivaldi tetap di dalam. Tetap di dalam. Berarti Bapak sebetulnya setuju tidak diajukan amnesti itu? Ya kalau tahu kayak gini ya nggak setuju, Pak. Apa? Kalau tahu begini saya nggak setuju. Iya, kan karena statusnya masih status seorang pembunuh, Pak. Waktu pengajuan amnesti itu Bu Wit tahu? Serius Bu? Maksud coba deh dilisankan. Ya memang saya tidak tahu, cuma dapat surat juga dari dia, Bu udah ngajukan amnesti. Karena kami jujur Pak, nggak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi dengan siapa? Ya dari tim yang Tim lainnya, Bandung itu. karena sudah mengajukan ya sudah. Makanya kalau saya sudah tunggu, waktu itu kan belum, udah ada putusan, tapi dia dapat surat cuma dari depan sama belakang. Jadi bilang, Bu ini Dapat dari handphone. termasuk ada nama Rivaldi nggak pengajuannya? Ada, karena kebetulan Rivaldi itu memang paling belakang ya Pak, paling bawah. Jadi jatuhnya di halaman 2 kalau nggak salah. Ya ada ini nama Rivaldi. Nah terus saya tanya, ya dari dalam proses kayak gitu aja Pak. Ya, karena jadi Ibu tidak selalu diajak berdiskusi dengan tim yang Bandung yang banyak itu, termasuk untuk pengajuan amnesti. Amnesti nggak tahu sama sekali. Iya. Nah, lalu kalau begitu, lantas ketika Bapak berkirim surat ke Presiden Prabowo, kan Bapak menulis begini nih Pak. Kiranya Bapak Presiden berkenan membantu menyelesaikan perkara yang telah menimpa anak kami. Ini menyelesaikan perkara yang Bapak maksud itu seperti apa? Ini maksud gini, Pak. Yang di Mahkamah Agung, Pak. Ya. Kan Mahkamah Agung nih Supaya kelama-lama tuh pengen TK kembali gitu. Oh, sebetulnya surat Bapak ke Presiden Prabowo intinya adalah meminta Pak Presiden agar juga mendorong MA mempercepat turunnya salinan putusan itu. Betul. Oh, itu maksudnya Mas Insan, bukan merupakan upaya hukum atau upaya hukum luar biasa, bukan. Semata-mata masalah keadministrasian. Supaya cepat lah gitu. Minta tolong lah Presiden sama ke DPR. Bapak kirim bulan Juni. Betul. Udah direspon oleh Presiden Prabowo? Tidak, Pak. Belum. Kemudian Bapak juga berkirim surat yang sama di bulan yang sama, Juni 2025, ke Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Habibur Rahman SH.MH. Betul. Ini satu partai kan ya? Sama. Prabowo Subianto dengan Habibur Rahman satu partai kan ya? Betul, Pak. Partai apa? Gerindra. Partai Gerindra. Sudah dapat respon belum Pak dari Habibur Rahman? Belum. Udah bersurat ke sekretariatnya. Belum dapat respon. Ini kapan ke Komisi 3-nya? Juni, beberapa bulan lalu. Harus sudah doktor dong ya, Habibur Rahmannya. Terus terang saya nggak perhatikan sama sekali. Kalau televisi di TV-TV dokter dia tuh. Mungkin sibuk ngurus dokternya. Iya. Juni sama Oktober. Lanjut nih Pak ya. Pak, saya hanya ingin ini memberikan gambaran yang realistis. Bapak kangen tidak sama anak Bapak? Kangen banget, Pak. Di Badung kan? Ya, Badungnya Badung biasa lah. Badung biasa. Sebadung-badungnya Ucil, tapi namanya anak Bapak Iya. pasti kangen. Kangen, betul. Ucil umurnya berapa? Sekarang udah 29. 29. Jadi waktu masuk penjara 20. 20. Seumur hidup nih ya ceritanya. Iya, seumur hidup.
29 itu udah usia nikah ya. Nikah. Bapak nggak mau punya cucu, Pak? Pengen, Pak. Pengen. Ucil ada satu-satunya. Iya. Satu-satunya lagi. Kita realistis saja deh, Pak. Kan Bapak yakin Ucil tidak bersalah kan? Betul, Pak. Ucil tidak melakukan pembunuhan, tidak betul. melakukan perkosaan. Iya. Ya sudahlah, lupakan masalah status hukum. Pokoknya Ucil kembali ke Bapak, Bapak bisa dapat cucu. Tetap Bapak tolak itu? Ya tolak, Pak, kalau cara-caranya tetap anak saya sebagai terpidana saya nolak, Pak. Harus cara-caranya yang baik, Pak. Diselesaikan dengan baik. Nggak ada, Pak. Bapak berharap apa lagi? Kan bisa ngajuin PK lagi. PK. Pengen saya ngajuin PK lagi, Pak. Iya, kalau bicara hati saya berharap PK yang Mm-mm. nanti mungkin diperjuangkan Iya. duit akan goal. Iya. Tapi kan ibarat musim kering nih, Pak. Iya. Cari ikan susah, Iya. tebar pancing banyak. Mm. PK iya, permohonan amnesti Iya. 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 Nggak mau Bapak. Ya Cuma kan, satu pancing aja berarti. ya kan karena sekarang katanya udah mengajukan amnesti ya. Ya kan saya kan nggak tahu nih, Pak. Ya Iya. udah ngikutin aja dulu. Ikutin. Heeh. Jadi Bapak tidak mencabut permohonan amnesti itu. Ya mau gimana lagi, Pak? Udah. Kan udah terkirim, jalan. Pak. Benarkah? Iya, Udah betul. terkirim. Bukan, klien tidak boleh mencabut. Oh, enggak, Pak. Nah. Nah, karena ini kan udah lainnya, Pak. Yang Ya. mengajukan dia hanya sebagai orang tua. Ini anaknya kan Ya. beda. Kalau anaknya yang ditanya, ya mungkin ya sudah. Yang penting dia keluar. Ibu pernah Begitu. komunikasi dengan Rivaldi terkait dengan amnesti? Kalau sama Rivaldi, ya sering, Pak. Rivaldi setuju pengajuan amnesti? Kalau anak-anak tuh yang penting keluar, Nah, jangan gerasi. itu loh, Pak. Ya, anak-anak itu maunya yang Iya. penting keluar. Yang Tapi penting kalau keluar. disuruh gerasi nggak mau. Karena kalau mungkin amnesti itu kan pemberian ya, Pak. Pemberian. Ya. Iya. Ya. Jadi- Tidak mau mengatakan kami mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan gitu kan, tidak iya, mau nggak gitu kan. ada, nggak Padahal ada itu gerasi seperti kan, itu. itu Iya, gerasi. kalau itu gerasi. Gitu loh. Pak Asep kan rajin kan menjenguk Rivaldi Menjenguk, dan iya. mungkin juga teman-teman yang lain yang di belakangan hari, entah kunjungan nikah berapa, di belakangan hari itu ada beberapa bulan terakhir, apa aja Pak yang diomongin Pak Asep sama Rivaldi? Pertama tentang kasusnya, kedua tentang urusan pribadi seorang Rivaldi. Apa yang diceritain ke Bapak? Apa maunya Rivaldi? Apa pengennya Rivaldi? Ya pengen nyari Rivaldi sih keluar, Pak. Kalau Hmm. ketemu saya ngobrol, Pak kapan sih Rivaldi keluar? Gimana nih para PH nih, Pak? Kelanjutannya seperti apa? Ya akan banyak teman di sini yang sama-sama terpidana yang lain. Kan bisa telepon ke PH yang lain melalui wartel, saya bilang gitu. Iya Pak, jawabnya kayak gitu, katanya gitu. Udah ngajuin apa ya? Kayak tadi bilang Pak, yaitu amnesti itu yang cerita Rivaldi itu. Ya saya bilang, saya kan nggak ngerti Pak ya, amnesti itu apa ya? Kalau Pak Reza nggak bicara tadi, saya nggak ngerti amnesti. Ya udahlah, syukurlah kalau begitu, saya bilang. PH udah ngajuin amnesti gitu. Jadi kemarin sempat gini, Pak. Dari yang amnesti kemarin kan 1.000 sekian. Yang dapat 1.000. pas 17-an Iya, Agustus. 17. Iya. Saya bilang, Itu anak-anak tuh mahal sudah banget. gini, kan belakangnya tuh 8 ya. Di antaranya 8 itu anak-anak Cirebon. Tapi mungkin yang terakhir saya sampai gitu. Tapi kita sampai sekarang nggak ngikutin. Udah keluar semua belum pengumumannya dari yang 1.000 sekian. Pak Rivaldi cerita nggak ke Bapak apa rencana dia kalau keluar dalam urusan menata hidupnya yang baru, gitu. Terutama dengan persoalan rumah tangga yang kemarin batal gitu. Apa yang akan dikirim? Ya pengennya bekerja normal seperti biasa. Tapi kan dia nggak tahu kalau amnesti itu ada masih status hukumnya Pak. Nah itu kan dia nggak paham. Yang penting kan dia keluar. Dia kerjanya seperti apa, saya juga nggak tahu. Kalau udah tahu kayak gini kan, ya mungkin agak sulit ya Pak, mereka menerima Rivaldi. Orang atau perusahaan akan tetap berpikir lah ya. Tetap berpikir. Ya ulang, paling wira gitu. swasta Paling dagang. dia swasta paling. Nggak nyinggung-nyinggung soal rencana pribadi yang katakanlah kemarin berantakan, terus ke depannya gimana gitu Rivaldinya? Nggak ada Pak, nggak ada pembicaraan itu. Yang udah kemarin gagal ya udah gitu. Sebetulnya Bu, masih bisa sih ngajuin PK nggak sih Bu? Nah kalau PK asal jangan novum yang kemarin. Iya.
Jadi PK kedua bisa Pak, asalkan ada bukti baru. Baru, jadi bukan yang kemarin. Apa syaratnya? Ada novum, ada Tapi kan pertentangan putusan, Iya. ada kekhilafan hakim. Iya. Iya, Pak Reja, tapi kan Iya. kita mau tapi kan mau- nunggu salinan putusan keluar dulu. mau mengadukan ke Komisi Yudisial. Nah begini, kalau menurut saya, kan tadi Bu katakan bisa asalkan ada bukti baru kan. Iya, Pertanyaannya, menilai bukti baru itu bagaimana? Ini perbedaannya sarjana hukum dengan sarjana ilmu sains, scientific. iya. Contoh, warna teh Bapak apa Pak? Coklat. Coklat. Ya. Kita mengatakan ini coklat, tehnya warna coklat dengan mengandalkan apa? Mata. Ya kan? Iya. Sekarang kalau kita pakai mikroskop, kita mungkin akan katakan warna teh ini bukan coklat. Mungkin merah jambu. Apa yang saya katakan? Tehnya sama. Barang buktinya sama. Tapi metode untuk mengukur barang bukti ini bisa berbeda. Metode yang berbeda, yang tidak pernah ditinjau sebelumnya oleh hakim di tingkat terdahulu, itu menurut saya harusnya jadi novum. Metodenya berbeda. Contoh konkret nih sekarang, ada sperma, ada air mani, ada air mani. Kan di kasus Cirebon ada air mani. Ya. Air mani itu disebut milik siapa? Tidak ada. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Tapi dianggap itulah air mani, bukti bahwa maaf almarhum Vina sudah jadi korban Pemerkosaan. pemerkosaan massal bahkan. Massal. Gitu ya. Tapi ketika dilihat pakai mikroskop, ketahuan itu air maninya masih insan. Iya. Misalnya, apa yang ingin saya katakan? Air maninya sama nggak? Yang dicek itu Iya. sama. Tapi dengan metode yang berbeda, diketahui simpulannya berubah. Kesimpulan yang berbeda. Barang buktinya, barangnya, objeknya sama, tapi metode untuk mengukur objek itu berbeda. Ini semestinya novum. Bukan ditinjau berdasarkan objeknya, tapi metode untuk pengukuran objek itu. Sayangnya, dugaan saya, dengan segala hormat lagi-lagi nih, hakim tidak cukup sampai ke sana pemikirannya. Kenapa? Ya wajar, kan dia sarjana hukum. Saya berulang kali kalau di Pusdikat Mahkamah Agung bertanya, Bapak Ibu belajar tentang kimia berapa SKS? Belajar tentang fisika berapa SKS? Belajar tentang balistik, belajar tentang psikologi berapa SKS? Jawabannya kan sangat minim. Jadi wajar juga Iya. kalau hakim tidak sampai ke sana. Nah di barat nih Mas Insan, yang menilai itu kan bukan hakim, juri ya. Kalau hakim kan sebatas ketok palu menentukan hukumannya apa. Common law nih. Di common law. betul. Common law ya. Di negara-negara common law, yang meninjau itu kan juri. Juri. Bukan hakim. Iya. Untuk kasus-kasus yang berat, yang membutuhkan adanya pengetahuan atau penguasaan bidang tertentu, misalnya harus ada ahli kimia, ahli fisika, dan seterusnya, ruang atau kursi juri itu bisa diisi oleh blue ribbon juries, juri-juri pita biru. Bukan tenda biru, juri pita biru. Juri yang lazimnya dipilih secara acak, siapapun bisa, tapi khusus pada kasus-kasus tertentu yang berat akan dipilih berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, untuk kasus Cirebon, untuk kasus kopi cyanida Jessica, atau kasus-kasus berat lainnya yang membutuhkan pembuktian secara saintifik, sepatutnya Indonesia melakukan hal yang sama. Bahwa di kursi hakim, bolehlah didatangkan satu paling tidak, hakim yang sungguh-sungguh memiliki penguasaan lebih tentang bidang keilmuan yang akan diuji di ruang persidangan itu. Jadi bukan sarjana hukum. Dia mumpuni di bidang hukum, tapi di bidang kimia, di bidang fisika dia sama dengan kita, awam. Iya kan? Betul nggak Mas Insan? Ya, masuk akal. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangannya juga jadi lebih mengena secara keilmuan, lebih bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Saya mau nyambung nih. Iya. Ketika syarat untuk mengajukan PK ada novum, ada khilafan hakim, ada pertentangan putusan. Iya. Saya jadi teringat ketika baca-baca berkas yang Yang tebal yang tebal. minta ampun itu, Bu. Iya. Kan terbagi di-split jadi 3. Si siapa itu yang Sakatatal sendiri Sakatatal. karena dia bocah anak-anak. Anak-anak. Tapi yang 2 di-split jadi yang lain di-split jadi Iya, 2. dua. Nah, saya tertarik ketika menyoal nama Peggy di situ.
Di satu putusan hakim menyatakan tegas-tegas Peggy terlibat ruda paksa terhadap almarhumah Vina. Iya. Bahkan disebut yang pertama melakukan itu. Tapi di berkas yang kedua, sama sekali Peggy tidak disebut sebagai ikut memperkosa. Bukankah itu ada pertentangan? Yang kemudian bisa dijadikan sebagai basis buat novum yang kemudian kemana-mana kan jadinya kan akan menyangkut nama Rifali juga dengan segala macam itu. Mungkin Tapi saya nggak ngerti, ini teknis hukum yang saya juga nggak punya wawasan yang cukup untuk itu gitu. Tapi saya baca-baca itu jelas kan, di satu berkas Peggy Setiawan disebut orang pertama bahkan yang melakukan ruda paksa terhadap almarhum Vina. Tapi di berkas yang kedua, putusan yang kedua yang dia tidak disebut Peggy tidak ikut sama sekali, sama Saka Tatal, tidak ikut di perkosaan itu. Kan bertentangan banget itu. Tapi saya nggak tahu. Tidak itu cocok untuk PK-nya si Saka Tatal. Tapi kan ya itu tadi, siapa tahu bisa nyangkut-nyangkut ke yang lain-lain. Karena itu kan kasusnya bareng-bareng mereka ada di sana. Serta merta bersama-sama gitu loh. Ini sebenarnya siapa yang tanya, tapi belum sempet nanya ke yang pakar hukum banget gitu kan. Karena kebetulan belum pernah ketemu lagi gitu. Karena ini kan kasusnya namanya bersama-sama ya. Bersama-samanya itu. Sama pertimbangan hukumnya. Tapi Ibu tahu kan bahwa di berkas 2 itu beda kan putusannya kan. Untuk seorang Peggy Setiawan yang satu dianggap memperkosa untuk kali pertama. Orang pertama ini sama sekali tidak disebut memperkosa. Bilangnya Mas, ini sebelum tutup nih, udah ada kode-kode untuk kita tutup nih. Saya capek Mas berdebat itu lagi Mas. Serius. Karena itu kita yang bahas berbulan-bulan sampai kita ke Cirebon itu dan ternyata kandas kan. Sampai kita kadang kalau kita yang tahu masalah ini diam saja, dosa enggak? Iya. Ya udah, kita tutup ya. Yang jelas sedikit saja. Nah, saya juga mengambil inisiatif Bismillah mencoba memperjuangkan amnesti. Kenapa? Saya sudah minta Bu Titin nih, Bu Titin tolong sampaikan ke keluarga para terpidana makna amnesti itu apa. Kalau mereka paham dan mereka bersedia untuk menulis surat untuk Presiden Prabowo, nanti saya coba bawa. Terus terang sampai hari ini suratnya belum sampai ke meja Presiden Prabowo karena belum tembus. Tapi sebagai sebuah proses hukum, insya Allah itu bergulir. Membawa fisik suratnya, saya belum ketemu jalannya ini untuk sampai ke Hambalang atau ke Kertanegara, belum ketemu. Tapi sebagai sebuah proses hukum untuk mengajukan amnesti, Bismillah berjalan. Dan bergulir, terus bergulir, terus bergulir. Bantu doa lah. Tentu Mas. Dan saya yakin betul, kebanyakan netizen yang merasa keadilan masyarakatnya itu juga masih belum ketemu, pasti akan mendukung segala upaya itu. Bahkan upaya lain yang arahnya untuk memberikan keadilan kepada 7 terpidana yang sekarang mendekam, yang kalau tidak ada perubahan keputusan, ya akan mendekam di sana. Yang saya ingat banget kata Pak Jutek waktu kita terakhir ngobrol, jangan sampai kita sesali kemudian ada keranda keluar dari sana. Baiklah, kita tutup ya Mas ya. Bu Wit, Pak Asep, terima kasih sudah datang untuk berbagi lagi kebaruan yang siapa tahu ditunggu-tunggu. Saya akan ditunggu-tunggu sama Sobat DN karena dalam banyak cerita tentang menyangkut kasus Vina, bahkan ketika kami bersenior untuk kasus apapun, sering tuh di komentar itu yang angkat lagi dong kasus Vina, angkat lagi dong. Jangan sampai ini tertinggal gara-gara ada kasus-kasus yang lain gitu. Jadi itu juga Sobat DN kenapa kami berangkat dari belum kunjung datangnya salinan putusan PK setelah sekian ratus hari, yang kalau tadi kata Perma itu harusnya minimal 250 hari paling lama, ini udah lewat, belum muncul, itu juga yang kami angkat sebagai dasar untuk kita berdiskusi hari ini. Semoga apa yang diskursus saya sajikan juga membantu untuk katakanlah ditemukannya kebenaran yang sejati yang kemudian bisa berujung pada perubahan nasib 7 terpidana. Amin. Seperti yang Sobat TN juga dalam banyak cerita tentang senior kami mensupport itu. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi untuk akan terbit buku terkait kasus Vina ini yang judulnya Anti Klimaks Mimpi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Sobat TN bisa pre-order, bisa pesan di bukuku.co.id. Kami di sini juga untuk lagi-lagi menegaskan keberpihakan kami redaksi pada kasus ini. Voicing the voiceless. Jadi, sampai di sini dulu. Saya
atas nama kerabat kerja dan mahasiswa, ucapan terima kasih kepada narasumber. Kita pamit dulu. Tapi